welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Angel. Hari ini saya akan membagikan tutorial konfigurasi routing dinamis EIGRP menggunakan Cisco Packet Tracer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sebelum kita lanjut pada konfigurasi routing dinamis EIGRP menggunakan Cisco Packet Tracer, alangkah lebih baik dulu kita mengenal apa itu routing dinamis EIGRP atau biasanya atau kepanjangannya adalah ENCIT Interior Gateway Routing Protocol. Susah banget ya cara pengucapannya. Routing dinamis EIGRP ini adalah routing protokol miliknya Cisco, di mana EIGRP ini hanya bisa digunakan sesama router Cisco saja. Dan routing dinamis ini menggabungkan kemampuan dari link state protocol dan distance vector protocol, dan biasanya disebut dengan hybrid distance vector. Cara kerjanya sama dengan RIP, yaitu RIP ini menggunakan rute terbaik, tetapi EIGRP ini mempunyai kelebihan yaitu dapat membackup rute jika terjadi perubahan pada network. Jadi jika terjadi perubahan pada network, dia ada punya backup. Jadi tidak harus ulang lagi dari yang pertama. Semoga sampai di sini bisa dimengerti. Oke, sekarang kita lanjut pada konfigurasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Selamat mengikuti. Oke, sekarang kita akan masuk pada konfigurasi routing dinamis EIGRP. Ini kita membutuhkan routernya, ada dua yang saya pakai, ada dua. Kemudian kita menggunakan switch. Oke, switchnya. Kemudian komputernya ini kita pakai sampelnya 2. Kabelnya kita pakai automatically ya. Ini untuk router 1. Kemudian konfigurasi juga untuk router yang kedua ini. Kemudian kita gabungkan keduanya. Oke. Ini kita namakan kota 1, kota 2. Tidak, pakai kantor 1, kantor 2. Pakai kantor 1, kantor 2. Kantor 1, kantor 2. Alamatnya untuk kantor 1, alamatnya 192.168.10.0. Ini prefiksnya adalah 29. Ini juga 192.168.100.0, prefiksnya adalah 29. Yang di bagian atasnya kita pakai 128.10.10.0/29, prefiksnya 29. Oke.
Sekarang kita lakukan konfigurasinya. Kita jalankan. Biasanya kita mengatur konfigurasinya menggunakan konfigurasi. Hari ini kita akan mengatur semuanya menggunakan command line interface. Oke. Kita aktifkan enable. Setelah itu konfigurasi terminal. Kita beri nama hostname-nya, kita beri nama kota A. Enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke konfigurasi kota A. Kita ketik interface. Interface-nya ini kita atur dulu router 1 ini atau kantor 1 ini. Interface-nya adalah 0 garing 0. 0 garing 0. 0 garing 0. Oke. Kemudian no shoot, biar aktifkan. Kemudian IP-nya adalah IP address-nya 192.168.10.1 255 titik, karena prefiksnya 29 jadi 248. Enter. Kemudian kita mau kasih pengalamannya tidak menggunakan statis, tapi kita menggunakan DHCP atau pengalamatan otomatis. Jadi kita pakai IP DHCP exclude at 192.168.10.1. Kemudian kita masuk IP DHCP pool lokal. Oke. Kita masuk di DHCP-nya, konfigurasi DHCP-nya. DHCP ini kita networknya adalah 192.168.10.0 255.255.255.248. Oke. Kemudian default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Exit. Oke. Sekarang kita sudah sampai di sini. Untuk kantor 1, pengaturan jaringannya dalam kantor ini sudah. Kita masuk. Oke, kita masuk di kantor komputer 1 ini. Kita aktifkan DHCP. Ini pasti sudah. Sekarang ini komputer 1 otomatis di alamat DHCP-nya. Berikut juga dengan komputer ini akan 3. Oke. Sekarang kita akan mengatur kantor yang kedua. Kantor kedua sama juga, kita tidak menggunakan konfigurasi ini, tapi kita menggunakan command line interface. Oke, no, enable, konfigurasi terminal, int F0 garing 0. F0 garing 0 ini didapat dari yang konfigurasi ini. Yang ini 0 garing 0 ke arah routernya. Jadi kita ini masih warna ini. Oke. Ini konfigurasinya 0 garing 0. Oke.
Sekarang kita untuk mengaktifkannya kita no shoot. Kita masukkan alamat IP address-nya, IP at 192.168.100.1 dengan gateway-nya adalah subnet max-nya adalah 255.255.255.248 Kemudian alamatnya juga sama, pakai DHCP IP DHCP exclude address 192.168 titik 100.1. Sekarang kita akan mau masuk ke IP DHCP pool lokal. Oke, sekarang kita sudah masuk di konfigurasi DHCP-nya. Itu networknya adalah 100. Jadi netnya adalah yang tersambung sama dia adalah 192.168.255.255.248 dengan default gateway-nya adalah 192.168.100.1 exit enter. Oke. Sekarang kita akan mengatur untuk apakah dia sudah tersambung. Kita masuk ke desktopnya. Oke, DHCP-nya ini sudah berarti berhasil. Karena kita pakai DHCP bukan pakai statis. Oke, sudah berhasil. Berikutnya kita akan melakukan konfigurasi agar kedua data ini bisa dua kantor ini bisa terhubung. Oke, kita masuk lagi konfigurasi. Ini sekarang kita berada di konfigurasi ya. Kita akan mengaktifkan agar kedua ini saling terhubung int f. Perhatikan f-nya adalah 0-1 F 0-1. Semuanya 0-1. Oke. Sekarang kita no shoot agar bisa tersambung. Kemudian IP-nya, IP add-nya adalah, karena ini adalah kota pertama 128.10.10.2 karena dia adalah kantor pertama. 255.255.255.248. Oke. Oh, maaf, ini tadi saya pakai 1. Ini harusnya IP. IP add. Oke, exit. Sekarang kita masuk untuk konfigurasi kantor kedua sehingga bisa terhubung. Sama juga kita masuk int f 0-1. Oke, IP add 128 sama juga 128.1.10.10.2 255.255.255.248 exit. Oke, ini kita masuk lagi int, aktifkan dulu karena ini belum aktif, belum masih warna merah. Int f0-1 no shoot. Oke, exit. Oke, sekarang ini sudah saling terhubung tapi belum bisa mengirimkan data. Seperti ini, ke sini belum bisa mengirimkan data. Oke, sekarang untuk bisa saling bertukar informasi atau data, kita harus memberikan
jalurnya atau rutenya dengan menggunakan routing dinamis EIGRP tadi. Oke, kita mulai masuk dari router pertama. Router pertama ini kita sekarang berada di konfigurasi ini. Exit. Const. Oke, kita masuk route EIGRP. Tanda tanya dulu. Nah, yang di sini kita bisa masukkan beberapa angka, kita bisa masukkan angkanya dari 0 sampai 1000 lebih. Jadi kita masukkan, contohnya saya masukkan angkanya route EIGRP-nya 10. Kemudian kita lanjut dengan no auto. Mari, no auto summary. Oke. Kemudian networknya adalah yang di sebelah sini, sama karena networknya adalah sebelah sini, yang gedung kantor ini, sama jalurnya adalah 10.1. Yang ini, jadi kita pakai networknya secara umum, yaitu 192.168.10.0. Dan network yang kedua yang jalurnya adalah 128.10.10.0. Enter. Exit. Oke. Sekarang begitu juga dengan kantor yang kedua. Kantor kedua ini juga harus dibuat jalurnya atau rutenya sehingga bisa berbagi data ke kantor satu. Dengan cara kita masuk router EIGRP 10 juga, enter. Kemudian kita buat no auto summary. Oke. Kemudian kita masukkan network yang terhubung pada kantor yang kedua ini, yaitu 100. 192.168.100.0 sama rute berikutnya adalah yang ini. 128. Oke. Network 128.10.10.0. Enter. Oke. Exit. Oke, karena kita sudah buat jalurnya, pasti sudah berhasil. Sekarang saya coba ulang lagi. Sudah successful. Ini ke sini dari kantor 1 ke kantor yang kedua. Oke, sudah successful. Nah, ini sudah berhasil. Untuk router dinamis EIGRP, untuk konfigurasinya saya harap Anda semua bisa mengerti. Sampai di sini, sampai jumpa di lain kesempatan.